Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui ya bahwa kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan hidup kita di kedepannya. Mungkin hari ini kita sedang lagi banyak hutang, banyak masalah ya. Siapa tahu kedepannya kita dari banyak hutang menjadi banyak uang. Karena kehidupan ini sesungguhnya adalah Allah yang menguasai, Allah yang menggenggam segalanya. Masa depan kita, kehidupan kita seperti apa. Nah, kalaupun hari ini Anda sedang banyak masalah, kesulitan, ingin sekali rasanya keluar dari berbagai masalah yang sedang Anda hadapin, Anda capek, lelah menghadapi kesulitan hidup, Anda selalu ditagih hutang, diteror, dan Anda bingung harus melakukan apa. Percaya deh teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya itu adalah kebaikan untuk diri kita, yang kita nggak tahu hikmah di balik itu semuanya apa. Tapi yang jelas teman-teman semuanya, selalulah berbaik sangka sama Allah, bersabar, kemudian teruslah berdoa sama Allah. Karena memang hanya doa, hanya itu yang bisa kita lakukan. Apapun yang terjadi di kedepannya, untuk kehidupan kita, bahwa sesungguhnya itu adalah Allah yang atur. Dan saya selalu katakannya bahwa tidak mungkin Allah itu memberikan ujian, masalah, itu di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Maka tetap baik sangka dan yakinlah bahwa kesusahan, kesulitan yang kita hadapin hari ini itu sebenarnya adalah langkah awal untuk kita meraih kebahagiaan itu. Tetap berproses, tetap kita tuh ditempa, dididik sama Allah. Kalau hari ini Anda banyak keinginan, banyak impian, banyak hajat, dan Anda merasa semuanya itu belum Anda wujudkan, belum terkabul. Nah, di sana Anda harus introspeksi diri dan Anda harus benar-benar lebih gigih lagi, lebih berjuang lagi. Nah, terkait masalah riyadhah teman-teman semuanya, hari ini yang Anda sudah riyadhah, mungkin sudah bertahun-tahun riyadhah tapi belum Allah kasih jalan, belum Allah lunaskan hutangnya. Coba introspeksi dan koreksi diri Anda. Apakah selama ini riyadhah yang Anda lakukan itu hanya sekedar untuk lunas hutang saja? Apakah hanya sekedar untuk meraih kelimpahan, meraih keinginan Anda saja? Coba teman-teman semuanya. Nah, ketika Allah belum kabulkan doa, kemudian Allah juga belum lunasin hutang kita, sebenarnya bukan Allah nggak mau lunasin, dan sebenarnya bukan Allah nggak mau kabulin doa Anda. Tapi Allah lebih tahu. Allah nggak ingin tahajud kita, sholawat yang kita kerjakan, yang kita baca, istighfar kita, itu hanya sekedar lunas hutang saja. Allah nggak ingin. Yang Allah inginkan itu bagaimana kita tetap istiqomah, selalu bangun malam tahajud, banyak bersholawat. Dan sebenarnya Allah itu masih menguji kita teman-teman semuanya, diuji kesabaran kita seperti apa. Nah, selalu di video saya sampaikan bahwa ketika kita sudah melakukan banyak amalan, lepaskan teman-teman semua. Percayakan semuanya sama Allah. Saya dulu tuh begitu kok. Bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Kadang-kadang tuh bingung lagi harus berbuat apa, harus bagaimana lagi. Semua yang disampaikan, yang diajarkan guru itu saya amalkan. Saya ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, bangun malam tiap hari, tiap malam gitu ya, baca Quran. Banyak ibadah-ibadah yang saya lakukan hingga kok saya merasa doa belum terkabul, jalan belum dibuka sama Allah, masalah itu kok makin datang, bukannya solusi yang datang, justru masalah itu makin datang, sehingga saya makin bingung harus berbuat apa lagi ya Allah. Nah, saat itu tuh yang saya lakukan adalah saya introspeksi diri teman-teman semuanya, karena kalau kita pun putus asa tidak melanjutkan, kita ibadahnya jadi malas-malasan karena doa kita belum terkabul, atau kita putus asa lah, sederhana itu putus asa, kita mau kemana lagi? Mau kemana lagi kita meminta? Sementara dunia ini Allah yang punya. Apakah ada dunia selain dunianya Allah? Maka saat itu yang saya lakukan adalah, ya saya introspeksi diri. Tanya dalam hati, apakah selama ini riyadhah yang saya lakukan itu apakah hanya sekadar untuk tujuan dunia saja? Nah, makanya berkali-kali saya sampaikan, sudah deh, perbanyak minta ampun sama Allah. Perbanyak minta ampun sama Allah teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya, saya ingin kasih tips ya di akhir video saya, buat video singkat aja ya. Kebiasaan saya ini, monggo kalau misalnya mau Anda contoh ya boleh, mau Anda ikuti boleh. Kebiasaan saya sebelum saya berangkat kerja itu apa sih yang saya lakukan? Gini teman-teman, saya tuh biasanya kalau sebelum berangkat kerja ke kantor gitu ya, saya sholat duha dulu 4 rakaat, kemudian saya berdoa sama Allah. Setelah berdoa, ya seperti biasa ya, setelah sholat doa selesai sholat duha itu, kemudian berangkat kerja itu pun saya mulai dari langkahkan kaki kanan gitu ya, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan kebaikan, rahmati pekerjaanku, berkah hidupku ya Allah, dan Bismillah berangkat. Nah, begitu saya keluar rumah melangkahkan kaki tangan, ketika ada
orang yang pertama kali saya lihat dalam hati itu selalu saya doakan. Lalu saya doakan, ya Allah, berkahin hidup si Fulan, rahmatin hidupnya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, lunasin hutangnya ya Allah. Sudah, sambil berjalan menuju ke tempat kerja gitu ya, setiap ketemu orang itu saya doakan dalam hati. Karena begini teman-teman, saya ingat pesan guru saya, ketika kita mendoakan seseorang yang orang itu nggak tahu kita doakan, itu termasuk salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan untuk mempercepat terkabulnya doa. Kalau Anda banyak hutang, doakan orang yang sedang banyak hutang supaya hutangnya lunas. Kalau Anda ingin rezeki lancar, doakan orang supaya rezekinya lancar. Kalau Anda ingin kebahagiaan, kekayaan, doakan orang-orang supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya kaya. Doakan teman-teman semua. Karena makin kita banyak mendoakan orang, insya Allah doa itu akan kembali ke kita. Nah, mulai hari ini teman-teman semua, saya katakan ya, saya sampaikan, teruslah riyadhah, teruslah lakukan amalan-amalan kebaikan, teruslah beristighfar, teruslah bersolawat, teruslah mengamalkan sholat tahajud, terus. Jangan niatnya hanya untuk sekedar keinginan dunia saya, jangan teman-teman. Niatkan saja adalah benar-benar ingin ridha Allah, ingin kasih sayang Allah, dan benar-benar ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang taat teman-teman semuanya. Perkara keajaiban, perkara nanti seperti apa, udah lepaskan saja teman-teman. Nikmatin saja, hadapin semuanya. Ketika semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sudah berbaik sangkalah sama Allah, bahwa Allah lebih tahu dari diri kita. Kalaupun Anda saat ini dimaki, dihina karena himpitan utang, karena Anda belum bisa bayar, sudah ikhlaskan, pasrahkan, ridho dengan ketetapan itu semua, karena semuanya Allah yang atur, tinggal kita gigih. Kalau ditanya solusi dari saya itu adalah ke Allah sajalah dulu. Lakukan seperti apa yang Anda lakukan. Anda bekerja, apakah berdagang, lakukan saja. Lakukan dan biarkanlah kehidupan itu berjalan sesuai takdirnya Allah. Ikutin saja. Bukan berarti kita pasrah ya teman-teman. Enggak, tetap gigih, tetap bekerja keras, tetap kita berupaya merubah diri, merubah yang lebih baik lagi, tapi serahkan semua hasilnya kepada Allah. Karena kita nggak bisa maksa teman-teman, nggak bisa maksa apa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semua. Jadi nikmatin saja. Kalaupun Anda dimaki, dihina, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, sesungguhnya aku lemah, aku nggak mampu ya Allah. Tetap lakukan yang terbaik. Nah, ibadah-ibadah yang selama ini sudah Anda lakukan, istiqomahkan saya teman-teman. Percaya deh, percaya dengan omongan saya, dan yakinlah dengan kekuatan doa Anda, yakinlah dengan kekuasaan Allah itu, bahwa satu saat nanti pasti Allah bukakan jalan, satu saat nanti pasti doa-doa Anda dikabulkan sama Allah. Percaya teman-teman semuanya. Jadi jangan putus asa. Tenang, berusahalah untuk menciptakan ketenangan diri, ketenangan pikiran, meskipun kita sedang banyak masalah, banyak ujian, bukan hanya hutang, tapi keluarga, anak, istri, sudah nikmatin saja teman-teman semuanya. Karena memang dunia ini tempatnya capek, lelah, bosan. Nah, itulah perjuangan dan itulah kehidupan. Maka kalau hari ini Anda benar-benar pingin sekali hutang Anda cepat lunas, ingat ya teman-teman semuanya, saya kok udah dengar bahasa cepat itu rasanya gimana gitu ya. Karena sebenarnya itu di dunia ini semuanya butuh proses dan gak ada yang instan. Kalau Anda ingin hutang Anda cepat lunas, makin Anda ingin semuanya ingin cepat, itu makin sulit. Maka nikmatin saja, jalanin saja apa adanya, kemudian berupayalah Anda untuk bagaimana tiap hari itu untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, sibuk menata amalan, sibuk menata diri, sibuk memperbaiki pikiran. Pokoknya sibuk untuk memperbaiki diri, sibuk untuk perbaikan ibadah kita pada Allah. Percaya deh, Allah nanti akan buka jalan, Allah akan memberikan solusi, petunjuk terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Sambil bekerja, sambil dagang, banyak bersolawat, banyak berzikir, apakah beristighfar, apakah baca subhanallah, apakah baca astagfirullah, apakah baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Yang penting ingat, banyak mengingat Allah. Ketika kita banyak mengingat Allah, kita ingat Allah, maka Allah pun ingat terhadap diri kita. Sehingga Allah bimbing kita, menuntun kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan itu Allah akan memberikan rahmat, keberkahan dalam hidup kita, sehingga hajat-hajat kita itu terwujud teman-teman semuanya. Percaya deh teman-teman, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Yang terpenting adalah ketika kita rumus untuk kita keluar dari berbagai masalah itu adalah terima dulu semua masalahnya dengan sabar, ridha, ikhlas, baru mintakanlah
pertolongan kepada Allah itu lewat sholat, lewat berzikir, lewat ya pokoknya ibadah-ibadah yang Allah sukai, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar mengundang datangnya pertolongan Allah. Itu teman-teman semua. Jadi tetap semangat, jangan nyerah, jangan putus asa. Insya Allah Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita. Insya Allah teman-teman semua. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.